Oke, apa kabar semua? Sekarang aku baca untuk zodiak Leo. Nggak tahu ya, beberapa hari ini aku tuh pengen redup. Emang nggak apa-apa kan kalau misalnya ini redup biar lebih tenang jiwanya gitu. Oke, gimana kabarnya untuk zodiak Leo saat ini? Apa yang sedang ada di alam semesta pikiranmu ya? Kan semuanya sebetulnya yang ada di dalam diri kita itu ya, itu kan di dalam semesta kamu. Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu lihat. Misalnya kamu ngebayangin visualisasi yang orang yang paling kuat di dunia ini adalah ketika dia memposisikan dirinya menjadi sesuatu yang dia mau. Misalnya kayak apa yang Anda pikirkan itu yang terjadi. Apa yang kau pikirkan tentang dirimu. Saya cantik, itu akan terjadi kecantikan yang amat luar biasa di dalam hatimu. Jadi hati-hati dengan sebuah kata. Jangan hati-hati juga dengan sebuah menilai sesuatu, apalagi menilai diri kita sendiri. Waktu kecil saya merasa saya itu adalah dukun, tahu nggak? Tuh kan, akhirnya apa? Saya jadi ngobatin orang. Saya ngerasa bahwa saya itu waktu kecil saya adalah seorang putri misalnya. Ada nggak yang sampai sekarang sifatnya manja? Saya merasa diri saya itu adalah seorang cewek yang kuat dan cool. Itu yang terjadi pada hidup saya. Makanya saya nggak pernah jarang minta bantuan sama cowok-cowok saya. Sesusah apapun guys, no. Aku nggak pernah. Aku aja pindah kosan atau pindah rumah, aku yang pindah sendiri. Saya nggak angkat romari. Itu semua aku. Sampai kakak aku sendiri juga nanya, Marisa udah beres? Udah jangan banyak ngomong, udah beres. Ngapain datang ke sini? Itu hati-hati juga ya. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Seperti itu ya. Nah, oke, kita mulai. Di sini ada perubahan, ada sesuatu, ada hal, ada orang yang egois yang berubah menjadi orang yang baik. Ya ampun. Dengar ya, sekarang itu pacar kamu, siapapun itu, suami kamu ataupun istri kamu, di sini yang egois ya, yang egois, amit-amit, auzubillahi min dzalik ya. Sekarang berubah menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Aminin aja ya. Oke. Kenapa sih tiba-tiba berubah jadi baik, berubah menjadi seorang penyayang, gak ada angin, gak ada hujan ya. Ataupun yang sudah berpisah sama kamu di sini ya, udah ngerasa ditinggalin sama kamu tuh sedih, sakit ya. Tertancap pedang-pedang ya. Pedangnya tuh masuk ke hati, ke jiwa, ke pikiran. Ada yang ditinggalin sama kamu, dia nggak bisa hidup tanpa kamu ya. Dia ngerasa sok-sok kuat gitu ya. Atau kalian lagi sok-sok kuat nggak bisa hidup tanpa seseorang, ternyata nggak kuat juga. Ternyata nelpon aku, kakak aku mau healing, kakak aku personal reading. Jangan nahan-nahan sih, kalau suka, kalau enggak, kalau cinta. Tuh kan ini sama-sama cinta, sama-sama sayang. Tapi mungkin masing-masing masih mengingat kejadian yang buruk yang pernah dilakukan di antara masing-masing keduanya. Emang ada masalah? Oh banyak. Ya, cinta itu selalu dihadirkan masalah-masalah. Sampai di mana titik paling membahayakan sih ketika pasangan kita direbut sama sahabat kita, goy. Direbut sama teman kita. Diembat di belakang kita. Itu sih rasa sakit yang amat luar biasa dalam sebuah hubungan percintaan. Nah seperti itu. Tuhan hadirin orang lain buat ngerebut dia. Kalau misalnya gini, kalau kita misalnya punya pasangan yang berselingkuh di belakang kita, ya iyalah jelas kalau berselingkuh mah bukan di depan ya di belakang, di mana-mana juga kan. Nah ketika ketahuan sama orang yang kita kenal, menurut aku ya, itu kita tuh kayak di chat muka kita itu sama kotoran babi atau enggak kotoran ayam. Tahu kotoran apa aja yang ada di depan kita itu dikemukain aku. Gitu yang aku rasakan. Jadi kalau selingkuh lagi deket sama orang lain, softly sih. Kalau sama misalnya sama yang kita nggak kenal ya is okay gitu ya, itu sih fine aja. Mungkin juga aku ada kekurangan, aku ada sesuatu yang tidak aku bisa berikan, atau aku tidak ada yang membuat
misalnya pasangan saya ngerasa bahwa saya bukan segala-galanya dalam hidup kamu. Oke, aku tahu. Banyak orang yang lebih dari aku tahu. Ya. Tapi kalau misalnya kamu atau seseorang, siapapun yang bermain di belakangnya aku bersama teman-temannya aku sendiri yang aku kenal, bahkan orang yang pernah pinjam duit sama aku misalnya ya, saya rasa cinta saya dengan seketika hilang. Paham kan? Yang sebetulnya berat gitu ya untuk kehilangan itu bukan sebuah hal yang kayak kehilangan cinta ataupun kehilangan sebuah kepercayaan ya. Bukan itu sih. Kalau orang-orang bilang, oh aku hilang kepercayaan aku, oh aku hilang cinta aku, bukan itu. Ada yang khusus ya yang aku rasakan, pada yang saya garis bawahi ya di dalam jiwa saya. Satu, selain daripada yang tadi, saya hilang hormat, hilang respect saya, rasa hormat saya hilang terhadap seseorang itu, dan itu sungguh sesuatu yang sia-sia ya. Kalau hilang kepercayaan masih kita bisa perbaiki, walaupun bagaikan memperbaiki kertas ya, pasti ada kan sisa-sisa pengkhianatan itu ya. Tapi kalau kita udah hilang rasa menghormati kita terhadap pasangan kita, itu yang paling menyakitkan untuk orang yang sudah melakukan kesalahan itu. Kalau aku sih biasa-biasa aja. Oke. Cerita tentang di sini ya. Ketika kita melukai seseorang, hati-hati, luka itu akan kena kepada diri kita sendiri. Seperti kita sedang memasak air yang panas ya, diisi dengan wadah, diisi dengan ini apa namanya tuh, pasakan-pasakan ya, yang tiba-tiba kan lumer tuh, kan masuk ke bawah, si lumerannya itu kan jadi api. Ternyata nggak jauh juga ngebakar orang yang sedang memasaknya itu. Coba ya. Tapi di sini ada adiktif, ada rekonsiliasi, ada rasa bahagia, tenang, damai ketika dia sama kamu yang tidak dia dapatkan dari orang lain. Itu jadi adiktif buat dia. Nah, jadi aku selalu kayak gini. Oke, kamu sama siapapun gak apa-apa, selama itu aku gak kenal. Kalau misalnya aku kenal, itu udah lain ceritanya. Bukannya masalah aku ngambek atau aku nggak mau gitu kamu direbut sama teman aku atau apa gitu ya. Untuk beberapa pasangan saya di beberapa tahun yang lalu gitu, aku pernah ngalamin ya. Bukan itu sih, kayak gitu ya. Yang aku rasakan adalah di sini rasa hormat dan kebanggaan aku mendapatkan kamu itu terancam kayak gitu. Itu aja sih. Dan aku juga perlu waktu lama ya untuk bisa kembali ingin menghargai dan menghormati pasangan aku lagi. Nah gitu. Oke, the bottom of the deck-nya di sini ada kehancuran ya. Dan yang ini adalah orang yang lagi memasak api. Orang yang memasak apinya langsung dan menghasilkan api, dan terjadi sebuah kehancuran di sini. Untuk zodiak Leo ya. Jadi ketika pasanganmu sedang bersama dengan orang lain ya di belakang kamu, dia sedang memasak api. Itu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang mungkin mengkhianati kamu bingung, mau sedih juga bingung, mau marah juga bingung, ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa sih kalau memang kalian bisa menyelamatkan hubungan kamu, nggak apa-apa. Masih bisa, silakan, tergantung ya kesepakatan bersama gitu, sejauh mana sih kesalahannya, sejauh mana perbuatannya, akhlaknya, kelakuannya gitu, apa mau dimaafkan atau memang nanti. Biasanya gitu kalau ada seseorang yang udah selingkuh, ketahuan selingkuh, itu akan selingkuh lagi. Beberapa kasus ya seperti itu. Kalau menurut aku mending menarik diri dulu ya, mencoba untuk menjernihkan pikiran kamu, karena pikiran kamu perlu rehat lah ya. Kalau misalnya ada yang merasakan perasaan yang seperti ini, yang ada di kartu ini ya, seperti itu ya, menurut beberapa pengalaman aku gitu. Karena si tarot reader tuh pasti pengalaman pribadi
kebanyakan semua dialami, semua yang udah dimiliki oleh si tarot reader ini, dan kalian itu baru OTW gitu dapetin hal-hal ini. Jadi kami semua sudah mengalami semua sampai masuk ke lautan ya terdalam gitu. Jadi kita tahu sejauh mana penyakit kekecewaan yang ada di dalam jiwa para penonton semua kayak gitu ya. Oke, di sini apa yang akan dilakukan oleh zodiak Leo selanjutnya ya. Ada yang memang udah rumah tangganya udah hancur banget, udah berpisah bertahun-tahun gitu, tapi tiba-tiba mungkin seseorang yang udah nyakitin kamu tuh kayak dapat hidayah ya. Mungkin ada cobaan gitu, dia ingin datang ke kamu gitu ya, menawarkan cinta lagi. Tapi kan aku sapa lagi kan, itu kan hanya membuka sedikit sebelum di shuffle. Kita melihat dulu ya apa yang sedang dirasakan oleh para penonton semua yang ada di circle-nya semesta di dalam meja-meja di sini ya, energinya. Oke. Ini tentang finansial ya, tentang kebahagiaan, sebuah peruntungan kehidupan yang lebih makmur dari sebelumnya nanti Desember ini ataupun hari ini ya, menuju perubahan yang cukup signifikan ya untuk masalah keuangan ya untuk zodiak Leo ya. Walaupun misalnya kalian dihadirkan oleh pasangan kalian yang di sini cukup dominan ataupun egois ya, dia akan tetap seperti itu kok. Dia mungkin sifatnya aja, tapi yang penting dia masih bisa menghargai kamu, menyayangi kamu ya. Artinya bisa menjaga perasaan kamu. Jangan sampai kamu dipermalukan di depan orang lain, jangan sampai kamu dihina-hina gitu ya di depan, baik di belakang ngejelekin kamu. Ya apa sih si Leo, aku nggak suka sama dia. Apa sih gitu ya. Tapi kalau ada apa-apa kan minta bantuannya ke kamu. Jangan sampai kamu dapetin pasangan yang seperti itu, sayang ya. Harus hati-hati ya. Ini ada pasangan kamu yang egois banget, yang nggak pernah mau mengalah dan nggak pernah mau mengakui siapa kamu gitu. Siapa sih Marisa? Siapa gitu ya, jangan kayak gitu ya. Ya kalau memang nggak suka ya bilang aja. Kalau misalnya kamu nggak cinta sama Aku, kembalikan aja Aku kepada kedua orang tua Aku gitu ya kan. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Nah, di sini ya keberuntungan memang sedang ada di dalam kehidupan kamu, tapi ada waktunya di sini. Ada judgment mengatakan you must be free. Harus kayak The Hermit, jangan sampai lupa waktunya untuk membebenah diri, beberes, tahu nggak? Beresin rumahnya, kamarnya, beresin hatinya, beresin beribadahnya, beresin semua yang biasa kalian lakukan di sebelum-sebelumnya. Nih kak, aku tuh sibuk banget tahu, kakak kerja aku tuh dari pagi sampai sore, tahu kan kakak kan, tahu kan Kak Marisa ya. Tapi jangan lupa ya, kalau memang ada panggilan dari Tuhan, cepet-cepet kalian laksanakan. Oke, ada desan, ada kebahagiaan, ada yang menyinari kamu, mencintai kamu, menyayangi kamu, polos banget orangnya. Mungkin ada juga di circle-nya kamu, teman kamu yang selalu support kamu. Penampilannya sederhana ya, layaknya ya biasalah, tapi dia punya hati yang cukup besar gitu sama kamu ya. Nah, di sini ada konflik yang selesai ya, konflik yang akan segera berakhir. Karena udah nggak mau lagi, katanya capek, aku nggak mau berantem lagi sama kamu. Kamu jangan bikin aku marah, kamu jangan ngorek-ngorekin aku marah, kan kamu tahu aku tuh pemarah. Jadi kamu jangan coba-coba bikin aku marah. Ini ada ya. Nih katanya ya, kamu itu adalah cewek atau cowok kesayangan aku tuh sayang banget sama kamu tuh segalanya buat aku tuh capek mengatakan cinta. Kita tuh bukan anak kecil lagi yang harus I love you kayak gitu ya. Ini ada pasangan kalian yang cemburuan, ataupun kalian yang cemburuan sama pasangan kamu ya. Nih selama ini pasangan kamu tuh masih sayang sama kamu, walaupun dia punya kesalahan mungkin sebelumnya. Dia nggak mau ulangin lagi, nggak mau bikin kamu sedih, nggak mau lagi bikin kamu ngerasa tersakiti kayak gitu. Oke. The bottom of the deck-nya di sini kok jadi 3 sih? Kayaknya ada cinta segitiga, masih ada juga beberapa di sini yang belum bisa ngelepasin cinta segitiganya di antara kalian ya. Tapi as long as you love me ya, selama dia masih mencintaimu ataupun selama kamu masih mencintai dia, dia akan memilih kamu sebagai tempat terakhir dia untuk bernaung kayaknya gitu ya. Mungkin ada urusan tentang kepolitikan, ada urusan tentang
finansial gitu ya, tentang perekonomian, tentang negara Indonesia sepertinya. Jadi dia harus dekat sama seseorang itu mungkin ada kepentingan-kepentingan pribadi ataupun secara sosial dan secara media sosial. Mungkin dia biar kelihatan kalau saya tuh eksis, mungkin ya kalau saya itu baik-baik aja gitu. Jadi ada alasan tertentu di balik ini. Jadi ada sesuatu hal yang disembunyikan, seperti ada obsesi-obsesi tertentu ya di dalam jiwanya untuk bisa lebih memaksimalkan energinya di depan kamu biar kelihatan fine-fine aja. Mungkin gak sengaja juga melakukan hal itu, mungkin karena ini di sini ada hubungan yang cukup kuat dalam segi perbisnisan seperti itu ya. Aku nggak tahu ya bisnis apa, mungkin ya bisnis yang mungkin bisa menguntungkan satu sama lain ya. Mungkin ada simbiosis mutualisme, tapi yang penting positif. Kalau positif hasilnya positif, kalau negatif hasilnya negatif. Kita mah harus santai-santai aja kalau ada orang nyakitin. Nah, menyakitin mah kita tuh dosa kita tuh habis. Ya udah bilang aku, ya kan, cinta yang ada di dalam diri kita tetap murni buat seseorang itu tanpa ternodai. Kalau dia yang menodai cintanya dia sendiri, itu urusan dia. Ya, kamu masih bisa bahagia, kamu masih bisa melakukan kebahagiaan kamu sendiri. Ampun, tiba-tiba hari ini ada yang emosional. Nggak tahu ya, pagi-pagi aku emosional. Ada yang emosional, ada yang lagi dihianati, ada yang lagi diselingkuhin ya. Kalian, Nah, terus di sini sebelum ke inisial nama udah ada yang ketinggalan ya. Tahu deh sebetulnya tuh dia tuh cinta banget sama kamu, sayang banget. Sejauh apapun dia pergi, dia tuh nggak pernah bisa lepas dari bayang-bayangmu. Mungkin kebaikan kamu yang masuk ya ke jiwa dia kayak gitu. Dia nggak pernah lihat aja mukanya, lihatnya kemana, badannya kemana ya. Mungkin dia sekarang lagi sama orang lain badannya, tapi hatinya ke kamu. Ya nggak apa-apa, itu pelajaran hidup. Makanya setia, kalau jadi orang setia. Nah, terus di sini ada huruf N, T. Jadi sayang ya semua teman-teman yang lagi nonton channelnya aku ya, biarkan cintamu pergi. Biarkan, nggak apa-apa. Semakin jauh pergi, dia semakin akan tersiksa karena perbuatannya yang dia lakukan ke kamu. Jadi ketika ada hadir seseorang yang datang ke kehidupannya dia, nggak apa-apa. Untuk perbandingan, seperti apa sih kamu, seperti apa sih dia, waktu dia susah datengin siapa, waktu dia susah yang minta tolong ke siapa, ya kan, ke kamu. Terus kalau misalnya dia bikin kesalahan sekarang malu, meminta tolong juga segan. Ya, belum apa-apa kamu udah ilfeel. Berarti rugi mana? Rugi dialah. Kamu mah gak rugi. Oke, cinta ya. Give me a love ya. Give me. You are my earth gitu. Kamu adalah bumiku, kamu adalah tempat terakhirku, kamu adalah tempat dimana pembalikannya aku, seperti itu. Kamu adalah ibu aku. Ada yang di sini yang pasangannya tuh kayak anak-anak yang nggak bisa hidup tanpa kalian, ngerasa kalian tuh sebagai ibu gantinya, ibu angkatnya gitu. Ada nggak ya? Agree, dia sangat sebetulnya terpesona sama kamu, dia sangat disetujui oleh keluarganya sama kamu, dia sangat merasa kamu itu yang benar-benar mengena gitu di perasaannya. Cuman sama kamu aja yang disetujui, kalau sama yang lain nggak tahu. Tapi nggak tahu nih ya, perasaan yang sekarang dirasakan oleh Leo sekarang lagi ngerasa terzolimi sekarang. Aku nggak bisa maksain kalian ya untuk nerima sesuatu yang kaliannya nggak bisa gitu. Kamarisa aku nggak bisa, aku nggak bisa nerima dia. Banyak ya yang personal reading. Kakak, aku pengen healing, aku pengen keluar dari siklus ini. Ya oke, kalau emang kamu mau selesai aja. Biarkan hati kamunya sembuh dulu gitu. Masalah kamu masih bisa menerima apa enggak, kan Tuhan juga maha pemaaf. Aku bilang seperti itu. Jadi aku nggak pernah memaksa siapapun ya yang personal reading juga yang dia mau ritual ya sama aku untuk kebersihan energi. Aku nggak pernah maksa dia untuk meninggalkan seseorang yang masih ada di hatinya seseorang itu, atau yang masih ada di hatinya kamu. Aku nggak pernah. Aku cuma pengen bikin hati kamu tuh sembuh gitu dari luka-luka. Karena apa? Kayak pedang yang nancep di dalam hati kamu. Gimana kamu bisa hidup? Gimana kamu bisa menghidupi diri kamu? Gimana kamu bisa menghidupi keluarga kamu? Gimana kamu bisa mencintai orang yang kamu sayangi sementara hati kamu itu penuh dengan penyakit-penyakit yang menyebabkan kamu itu menderita. Aku pengennya kamu sembuh dulu. Seperti itu. Kalau sembuh, sehat,
Kamu nggak akan terlalu merasa di dunia ini tuh semua nyakitin kamu. Karena ketika luka batin itu ada, orang ngomong A aja kedengerannya apa? Kayak yang nyakitin, kayak orang yang lagi ngehina kamu, kayak orang yang lagi ngomongin kamu, ketawa orang di jalan aja ngeliatin kamu. Kayak mereka nertawain kamu, itu saking besarnya dampak depresi terhadap seseorang, yang menyebabkan ya orang gila tuh pada penuh ya kan rumah sakit jiwa. Itu karena apa? Karena dia ngerasa bahwa semua orang nyakitin dia dan tidak ada yang ngerti sama dia. Akhirnya apa? Loss energi, habis, file, keluar jadi orang lain yang gak ada di dalam diri dia. Jadi apa? Masuk jin ya, yang bawa dia kemana-mana pergi tuh bukan dia, jin tahu. Karena diisi ya kan kekosongan hatinya. Makanya jangan lupa ngelamun itu dibarengin sama bismillah ya. Ya Allah, aku mau ngelamun, bismillah. Jangan sampai lamunan kamu hilang. Lu tahu nggak, ngalamin nggak? Kehilangan lamunan itu bukan biasa, bukan hebat. Ya ampun, kehilangan lamunan itu kehilangan inspirasi, tahu nggak? Aku ngalamin tahu. Karena kita terlalu besar menekan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang lain, jadi kita yang harus ngurusin kesalahannya mereka gitu loh. Nah terus kitanya yang mencoba untuk menekan diri kita dan menghancurkan diri kita sendiri dan membenci diri kita sendiri dan melupakan diri kita sendiri, cuek sama diri kita sendiri. Nah itu jadi akibatnya yang di sana yang pada jalan-jalan itu nggak jauh akibat dari apa coba. Selama aku meneliti ya kasus tentang yang terjadi di rumah sakit jiwa ya, itu apa? Itu akibat cinta. 89% penghuni rumah sakit jiwa itu disebabkan oleh cinta, bukan hutang. Hutang mah cuma 30% gara-gara penyakit hutang mah ya. Coba gejala-gejala sosial yang terjadi ya di beberapa bumi bagian barat, timur, tengah ya, semua gara-gara cuman karena putus cinta, karena direbut pacar, direbut temennya, ya kan. Nah itu yang harus kita hindari. Karena apa? Satu, kita kurang di sini ya informasi-informasi tentang satu ya, bagaimana kita bersyukur, bagaimana pola kita waktu kecil, pengasuhan kita ya, cara orang tua kita memperlakukan kita seperti itu ya. Akhirnya karena apa? Karena kurang kasih sayang, mencari perhatian dari orang lain. Makanya mau nggak mau kalian itu harus saling menyayangi satu keluarga ya. Jadi si keluarga itu kan tempat kita kembali, bumi yang terbaik dari bumi-bumi yang lainnya. Coba kalian lagi putus sama pacar kamu, terus kalian cerai sama suami kamu, sama istri kamu, kembali kemana? Ke rumah ibumu dan bapamu ya. Kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, kembali ke bumi, di mana keluargamu yang nerima ya kan. Makanya baik-baik sama keluarga, sayangi keluarga, jadilah seorang pembenteng keluarga, jadilah seorang pembela keluarga. Dimana kalau ada apa-apa, yang nomor satu berdiri tegak untuk mengurus kamu, untuk mencintai kamu dan menyembuhkan luka batin kamu. Di samping para teman-teman kamu yang spiritual, para ustadz, para ulama semua ya, orang-orang yang sayang sama kamu, kan kamu kembalinya ke rumah. Maka sayangi keluargamu ya. Itu ya pesan dari Aku ya. Oke. Harus banyak-banyak silaturahmi dengan keluarga, memperpanjang umur, memperpanjang nafas kebahagiaan, menambah rezeki ya kan. Saling cinta, saling sayang itu dengan keluarga. Keluarga adalah segalanya. Oke, jangan pernah menyakiti siapapun yang ada di keluarga kamu, kakakmu, adikmu, jangan pernah menyakiti mereka ya. Karena doa mereka itu tulus sama kamu. Ketika kamu sakit, siapa yang menolong? Keluarga. Yang mendoakan siapa? Keluarga, dan termasuk orang yang paling setia menemani kamu, teman-teman yang tulus sama kamu. Oke? Ya, untuk Leo ya. Leo adalah orang yang kuat dan bijaksana dalam membimbing hidupnya, dalam mencintai keluarganya. Ada yang Leo nanti ke depannya akan ada Leo di sini yang akan melindungi keluarganya penuh dengan kasih ya. Leo nggak pernah ya menyakiti siapapun. Leo yang selalu disakiti, makanya ya Leo itu bisa kemana aja karena Leo itu mudah bergaul dan dicintai beberapa lingkungan, keluarga, kalangan, segala macam. Jadi Leo jangan cepet marah ya. Kalau misalnya keluarga lagi marah, Leo pergi aja, ngehindar kayak gitu. Ini masih ada Leo muda yang masih belum bisa mengendalikan si macannya yang ada di dalam. Kan Leo itu cenderung gampang marah karena apa? Punya jiwa pemimpin. Jadi kalau misalnya ada masalah suka cepat gitu ya. Itu kan dari energi karakteristik dari zodiak ini sendiri ya. Entah laki-laki atau perempuan sama aja sih sebetulnya ya. Ini tapi di tengah-tengah kalian ada Leo yang udah pada
kuat banget spiritualnya di sini ya. Yang udah ngalamin, Kamarisa, aku udah ngalamin semuanya Kamarisa. Ya, tenang aja bos. Kita mah sama-sama cerita kita untuk anak cucu kita ke depan ya kan. Oke, gitu aja yang bisa saya sampaikan untuk zodiak Leo. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang gak berkenan. Mohon dimaafkan ya, karena tarot saya mah tarot cerita tentang kehidupan sehari-hari ya, nggak bisa terstruktur gitu, karena bukan berita acara ya, bukan berita di TV stasiun nasional Indonesia ya. Ini tentang hati dan jiwa ya. Oke, semoga tercerahkan, semoga banyak hal yang bisa kalian ambil gitu, yang baiknya, yang buruknya buang ya. Yang penting di sini kalian tetap sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, berkah rezeki dan berkah umur. Oke, makasih zodiak Leo dan nonton videonya, sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Leo selanjutnya. Dadah.